Kembali lagi bersama kami di The Projects. Pada video kali ini kami akan mencoba untuk mengulas fakta dan mitos Gombel. Pada video sebelumnya kami telah mengulas tentang Bukit Selayur yang ada jalur goib ke Bukit Gombel. Maka dari itu, inilah fakta dan mitos Gombel. Asal-usul Gombel kami telah membagi menjadi 3 poin. Yang pertama, tanjakan Gombel dulunya adalah Gunung Jabal Kap. Sebab pada saat itu pemerintah Belanda mengembangkan di daerah wilayah Semarang hanya di wilayah utara saja. Sampai ada seorang tokoh bernama Dr. W.T.D. Vogel mengusulkan pada pemerintah Belanda untuk mengembangkan wilayah Semarang di daerah selatan. Akan tetapi, pengembangan di Semarang Selatan itu mendapatkan penentangan masyarakat Tionghoa di Semarang. Fakta kedua, ada seorang berziarah, yaitu Ki Ageng Pandanaran, yang sekarang namanya menjadi Jalan Protokol Semarang, pernah melakukan perjalanan menuju Gombel. Karena jalannya sangat curam dan sangat terjal, dan sulit sekali dilewati, maka Kiai Ageng Pandanaran menamakan tempat tersebut menjadi nama Bukit Gombel. Ada lagi, nama Gombel berasal dari gerakan operasi militer Belanda yang ada kaitannya agresi militer Belanda, yaitu operasi militer yang dilancarkan oleh Belanda di Jawa dan Sumatera yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli sampai dengan 5 Agustus 1947, dan aksi kedua dilancarkan pada tanggal 19 Desember 1948 sampai dengan 5 Januari 1949. Dari fakta tersebut, sebenarnya nama Gombel tidak ada kaitannya dengan mitos. Akan tetapi, kita akan mencoba untuk mengulas mitos Gombel. Masyarakat masih percaya bahwa penamaan Gombel itu dari hantu perempuan yang menempati daerah tersebut. Akan tetapi masyarakat masih percaya bahwa penamaan Gombel itu berasal dari hantu perempuan yang menempati di daerah tersebut. Hantu tersebut bernama Wai Gombel. Penampakannya yaitu adalah wanita tua yang memiliki dada panjang yang dikenal oleh masyarakat di daerah sana. Banyak mitos yang mencuat bahwa dia perempuan yang masa lalunya tinggal di daerah Gombel. Ketika hidup, dia tidak bisa menghasilkan keturunan dan suaminya selingkuh dengan perempuan lain. Selain itu juga, pada saat itu masyarakat mengolok-olok yang sekarang dikenal dengan bullying oleh warga sekitar. Tidak tahan dengan penderitaan yang dialaminya, akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri. Berdasarkan mitos yang beredar bahwa si Wai Gombel menculik anak-anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya. Kemudian, Wai Gombel akan menakuti orang tuanya sampai mereka mengakui kesalahan mereka. Baru, si Wai Gombel itu mengembalikan anaknya tanpa melukai apapun. Masyarakat di sana sering mengaitkan Wai Gombel dengan kejadian kecelakaan di sana. Warga sekitar melihat sosok wanita berbaju putih yang kadang-kadang menyeberang di sana, mengganggu pengendara, sampai menggoda pengemudi hingga terjadi kecelakaan. Bahkan dulu, ada hotel yang terkenal pada masanya. Hotel tersebut bernama Sky Garden. Hotel Sky Garden itu terletak di Bukit Gombel yang sekarang menjadi bangunan yang terbengkalai. Masyarakat percaya bahwa faktor tutupnya Hotel Sky Garden dikaitkan dengan kejadian mistis. Contohnya, ada ular yang tiba-tiba muncul di kamar pengunjung sampai pengunjung melihat penampakan-penampakan
yang ada di hotel tersebut. Semakin lama, pengunjung tersebut mengurungkan niatnya dan jumlah yang menginap di sana semakin berkurang. Akhirnya, hotel tersebut mengalami kerugian dan akhirnya tutup. Di bekas Hotel Sky Garden malah disalahgunakan untuk tempat gantung diri, pembunuhan, dan pemerkosaan yang sering terjadi di malam hari. Hal itu juga menambah kengerian pada malam hari dan semakin banyak arwah-arwah gentayangan di tempat tersebut. Jadi, seperti gudangnya makhluk astral yang mengerikan di sana. Dan perlu diketahui, di dalam perbukitan masih ada sisa-sisa kuburan Cina. Tepatnya di dalam Bukit Gombel. Bukti bahwa adanya kuburan tersebut, adanya batu nisan seluas 30 x 40 cm yang didirikan untuk menenteramkan arwah korban kecelakaan yang terjadi pada tahun 1960. Ada sebuah rombongan pengantin dari Solo yang lewat Tanjakan Gombel yang mengalami kecelakaan, dan mereka bersembahyang di sana tepatnya pada bulan ke-7 Imlek, di mana warga Tionghoa mendoakan arwah leluhur mereka. Nah, selepas dari mitos yang masih dipercaya masyarakat tentang keangkeran bukit dan Tanjakan Gombel, di sana pemandangannya sebenarnya sangat bagus, dan banyak sekali para muda-mudi menghabiskan di sana untuk pacaran, melihat view yang sangat indah di atas Bukit Gombel. Nah, sekarang kita masuk ke fakta Gombel. Berdasarkan catatan sejarah, saat itu pengembangan kota Semarang oleh Belanda hanya bagian utara dan sekitarnya. Sedangkan daerah selatan adalah daerah perbukitan yang kurang terjamah. Rencana pembangunan itu ditentang oleh masyarakat asli Tionghoa kota Semarang. Sebab, sesuai adat Tionghoa, memindahkan jenazah bukanlah hal yang seenaknya dilakukan. Akhirnya, penguasa wilayah saat penjajahan Belanda bernama Mr. Baron van Heckern mengusulkan kuburan di sekitar Tanjakan Gombel khusus bagi kerabat dekat yang sudah dikuburkan di situ. Nah, pada saat ini, kawasan tersebut adalah kawasan Kedung Mundu. Pemekaran Semarang bagian selatan dimulai pada tahun 1909, berdalih permasalahan pemenuhan kebutuhan pemukiman. Lalu, Thomas Karsten, tahun 1914, Gubernur Belanda yang merupakan ahli arsitek menyatakan Semarang Selatan merupakan daerah terencana. Lalu pada tahun 1916, Semarang Selatan mulai berkembang, diawali oleh kawasan yang sekarang namanya Candi Baru. Pemukimannya sangat dipengaruhi oleh arsitektur Eropa. Lalu, pada tahun 1920-an, mulai muncul perumahan di area Bukit Gombel. Pemandangan yang menarik dan indah menghadap ke arah laut sebelah utara sekaligus pemandangan landscape kota Semarang menjadi daya tarik pembangunan pemukiman di Gombel. Dari situ timbul dampak negatif dikarenakan ekosistem yang terganggu akibat eksploitasi kawasan. Pada saat hujan, daerah Semarang bawah sering banjir sebagai akibat dari air kiriman yang berasal dari Semarang atas, termasuk Gombel. Selain itu, daerah Gombel juga sering terjadi longsor. Sebenarnya, longsor di Gombel bukan hal yang baru. Dulu, pada tahun 1929, ruas jalan Gombel sempat terputus karena adanya tanah longsor di daerah Watugoreh, Gombel. Sebagai tindak lanjut dari masalah terputusnya jalan tersebut, pada tahun 1934, pihak Belanda membuat jalan baru yaitu Jalan Setiabudi. Saat ini, ruas jalan tersebut dikenal dengan Jalan Gombel Baru dan memanjang sampai ke arah Setiabudi. Sejak pembangunan jalan itu, kawasan Gombel Baru mulai ramai dengan pemukiman penduduk. Dari situlah asal mula Gombel yang terbagi menjadi Gombel Lama dan Gombel Baru yang dipisahkan oleh hutan kecil sampai sekarang. Nah, itu adalah fakta dan mitos tentang Gombel. Mulai dari nama asal muasal Gombel sampai mitos tentang hantu babi Gombel. Percaya atau tidak, terserah Anda. Like dan subscribe video kami, serta komen bila ada masukan-masukan pembahasan selanjutnya. Sekian dari kami,
Kami dari Project, salam.